Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Rabu 6 Januari 2021. Kelahiran kembali, Yohanes 3 ayat 1-12. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Secara kasat mata, kita tidak dapat melihat angin. Demikian pula dengan arah dan gerakan angin. Namun kita bisa mendengar bunyinya atau efek yang dihasilkan oleh angin. Yesus menggambarkan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup seseorang untuk melahirbarukannya. Seseorang memang sulit memahami prosesnya, termasuk juga seorang Nikodemus, pengajar utama Israel yang sangat terkenal. Dia datang kepada Yesus dan ingin belajar darinya. Pada saat Yesus menjelaskan pentingnya kelahiran baru, Nikodemus merasa bingung. Kalimat Yesus yang sangat kuat dan bersifat personal, "Kamu harus dilahirkan kembali." Arti yang tercakup di dalamnya adalah kebutuhan akan kelahiran baru, dilahirkan dari atas, yang mutlak dan sangat penting. Yesus dalam pembicaraan dengan Nikodemus menegaskan pentingnya kelahiran baru. Di manakah letak pentingnya lahir baru? Pertama, orang yang tidak dilahirbarukan kembali, maka orang tersebut tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kedua, tanpa lahir baru, seseorang tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya, orang yang tidak lahir baru tidak dapat mengalami pemerintahan atau pimpinan Allah dalam hidupnya. Tanpa lahir baru, seseorang tidak dapat mengalami hidup yang kekal dari Allah. Kelahiran baru atau dilahirkan dari atas, dari kerajaan Allah, hanya dapat dilakukan oleh Roh Kudus yang menuntunnya untuk mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dari sini dia akan dibentuk dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengalami perubahan hidup yang semakin serupa Kristus. Apa signifikansi kelahiran baru bagi kita? Kelahiran baru kita hanya dikerjakan oleh Roh Kudus yang memenuhi kita. Kelahiran baru itu menuntun kita untuk mempercayai dan menyerahkan seluruh hidup kita di dalam Kristus Yesus. Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kita semakin hari dibentuk oleh Roh Kudus untuk semakin serupa Kristus. Buah kehidupan kita adalah buah kerajaan Allah, seperti yang Kristus tampilkan di muka bumi ini. Sebab itu, patutlah kita bersyukur kepada Allah, menyembahnya,
serta terus menyaksikan karyanya di dalam hidup kita. Kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus membawa kita semakin tunduk, taat, mengasihi Allah sebagai yang terutama dalam hidup kita, seperti yang ditampilkan Kristus Yesus. Kelahiran baru mutlak diperlukan dan terjadi karena Allah melalui penebusan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita.